listrik, Burhan. Ingat. Ingat anaknya Dan jika kalian ingin mengungkap sesuatu, ungkaplah yang sesungguhnya, bukan untuk menjadi candaan kalian. Kan tadi kita udah bodoh. Bajunya gombrong, putih. Gue nggak bisa nyebut dia Kunti ya, meskipun perawakannya agak kayak Kunti. Ya, kayaknya lebih baik keluar aja, karena gue sudah nggak. Ya. Jangan dikejar, Cok. Gue diundang. Hah? Diundang juga jangan misa. Bareng-bareng azan. Burhan, banyak listrik, Burhan. Ingat. Ingat anaknya Hei. Aduh, nggak ada saya. Waduh. Hei! Goblok. Kontrol dong, Mas Nanda. Cak. Kontrol dong. Mana? Cak, pegang. Mas Nanda. Lagi. Nggak ada, gue nggak bawa handphone. Ada jalannya nggak di sini? Burhan! Gue turun lagi. Burhan ingat. Turun nih gue. Gua ke bawah juga nyembuhin kagak bisa. Jangan membuat candaan tempat ini. Aduh, mau bantuin tapi gue OCD. Maaf ya. Baiklah, kita nggak buat candaan tempat ini. Ayo. Udah nyet. Kita ngobrol aja deh ya. Apa? Kita ngobrol aja. Kalian sudah membuat candaan tempat ini. Ini, pegang punya Didit. Kakinya Didit itu lagi, ini loh. Lagi sakit. Dit, aman Dit. Langsung sikat aja, Dit. Dit, aman Dit. Kamu Gua mau di bawah juga. Udah, Caca. ingin apa? Jangan bahaya loh itu. Saya Si pingin Didit kakinya Curam lagi soalnya. itu dia. kamu nggak usah marah-marah. Kita sebentar lagi Biar aja. pulang. Sudah ke bawah. Iya, kita mau pulang. Makanya ini closing. Ini bukan tempat candaan. Iya. Jika kalian ingin mengungkap sesuatu, ungkaplah yang sesungguhnya, Oh, gitu. bukan untuk menjadi candaan kalian. Kan tadi kita udah bodoh ungkapan bahwa ada yang nggak mau dibuka. Baiklah, kalau memang itu bisa melanggar hak kalian, kita nggak akan buka mengenai apapun yang merugikan kalian. Baiklah, Nih, heboh lu. kecuali kebenaran ya. Keluar. Nyungsep. Keluar gak? Dibakar nih. Yuk. Sunat aja Bang, sunat. Keluar. Ayo, terima kasih Buruan. sudah menyampaikan kebenaran. Awas. Lah? Keluar. Enggak ada awas apaan ngatur-ngatur hidup manusia. Dit, kaki lo Dit, awas Dit. Aman. Keluar. Lu juga ngalangin muka gua. Kamera. Keluar. Oh, udah. Anjir. Udah lu next sama Ini posisi kita nggak enak loh gini loh. Iya. Iya Bang, bener Bang. Posisi kita loh. Tolong ini jangan difoto, jangan difoto. Posisi nggak enak loh ini loh. Bang, Gue dia setiap kemasukan nungging, gue bingung kenapa. Karena postur mereka nggak kayak kita Bang. Mereka nggak berdiri. Ya lu yang hati-hati Mas Nanda. hati-hati. Gila-gila Woi, sendiri ya. ingat. Perasaan kita nggak ada buat bercandaan tempat ini deh. Kenapa sih? Ya kan tadi abang tidur-tiduran berasa di pantai. Lah kan gue bilang nyaman, tempatnya bagus. Gue puji-puji terus malah. Gak, sebenarnya konsepnya mereka itu menggunakan tubuh Mas Nanda sebagai medium tuh gimana sih? Kan lu tadi katanya baru ditarik. Kok tiba-tiba udah langsung dihantam masuk Pas di nyungsep? bawah ini Bang, Heeh. saya diudak Bang. Kejar. Iya bahasanya. Dikejar. Udah, Terus. bahasanya. Habis itu saya makanya langsung cepet-cepet ke depan kan, soalnya gue takut. Gue tahu Nabrak nggak dalam. pengalaman gue maksudnya soal itu. Terus? Gue ke depan, mungkin tadi Caca lu Cah, ngikutin gue nggak sih? Iya, Iya. Caca tadi ngikutin Anda. Caca ngikutin saya, tiba-tiba udah pada saat saya gue ngeblank tuh, Keluar ruangan langsung hilang. ngeblank udah selesai. Nggak tahu udah. Kalau kayak gitu tuh mereka nabrak aja gitu ya? Belakang Bang, jadi badan saya tuh ada titiknya Bang. Selagi bisa Masuk. open langsung tiba-tiba masuk. Nah dia makhluk itu melihat sisi lengahnya saya. Oke, teman-teman. Bagian tulang dianya. Sesungguhnya rumah ini sudah pernah ditelusuri sama lo ya. Bahkan sampai ke area mes pembantunya. Iya. Nah, rumah yang memang sudah 10 tahun di depan yang memang pondasinya sudah hancur, waktu doi kesini tuh dia belum masuk ke sana. Untuk itu kita akan kasih privilege kepada bintang tamu kita untuk bisa ngelilingin rumah tersebut sendirian dengan kamera kita yang satu ini. Oke. Boleh pakai senter. Jos. Tapi senternya nanti dibalikin lagi ke aku ya. Iya. Sudah siap? Ya. Aman sampai 2 jam. Begini. Enggak balik. Ya sih. Ini lucu ya Vilo ya. Dia bisa Vilo? ngelawak loh.
Kalau aku boleh tanya, targetmu dengan mengelilingi rumah yang kemarin kamu belum sempat masuk itu, kamu mau ketemu apa di sana? Aduh, ada yang gue takutin lagi di situ jadi. Ada yang kamu takut? Iya. Ya itu? Yang cewek yang menghuni di sana, yang paling serem. Ya. Oh bunyi kan? Anjing. Bunyi tuh. Iya. Pertanyaannya, apakah Vilo akan ketemu sosok perempuan tersebut? Dia jalan tapi nginjek-nginjek kencang gitu. Teman-teman, ini dia penelusuran bintang tamu kita Vilo di Yang Tak Terlihat. Akhirnya gue memasuki bangunan yang nggak berani gue masukin karena waktu itu katanya longsor. Fuck. Ini area toiletnya. Oke, ini serem banget. Di dalam sini, tada. Oke. Sini ada yang jongkok. Permisi. Maaf saya nggak ganggu. Jadi yang gue rasain di sini, tekanan energinya belum sekuat yang di dalam bangunan. Dan karena ini wilayah yang lumayan terbuka, jadi membuat mereka nggak nyaman. Terus tadi sempat ada cewek ngintip dari, oke, kameranya gue mundurin. Tadi sempat ada cewek yang ngintip dari ruangan ini, tapi habis itu dia langsung pergi. Ini tadi pas gue lewat, ada cewek yang ngintip di dalam, dan ini adalah bagian toiletnya, tapi dia langsung pergi gitu. Terus di dalamnya ada yang jongkok. Ya kan. Jadi yang gue rasain di sini energinya memang gak sekuat yang ada di dalam bangunan. Dengungnya juga gak sekuat sama ruangan bangunan yang sebelah. Mungkin karena masih bagian luar. Ini kan bagian terbuka. Jadi mungkin kurang diminati sama makhluk-makhluk juga. Yang gue takutin sebenarnya ada di atas bangunan ini. Yang gue khawatirin banget. Pohon jelas ini menjadi sarang anjing. Gue takut mampus bangsat. Tiba-tiba tadi ada muka cewek ngedeket. Dia ngedeket nangis gitu, tapi oke, gue pindah aja. Oke. Iya. Dengungnya lebih kencang di sini. Jadi maksud gue dengung tuh tekanan energinya. Biasa kalau tekanan energi itu dari kuat atau lemahnya makhluk itu sama jumlahnya. Oh fuck, gue takut beneran. Gue belum lihat cewek yang waktu itu sih. Cewek yang badannya gede sendiri, rambutnya berantakan, terus ngancem. Aduh. Permisi. Nggak tahu sih ini kelihatan atau nggak akan kelihatan sih. Jadi gue lihat ada cewek lagi, gila ini bawa kuntilanak sih. Kenapa alay-alay di sini? Ada cewek yang dia tadi gantungan di tembok itu. Maaf ketunjuk. Iya. Yeah. Dan yang bikin gue bingung kenapa penghuni bangunan yang sebelumnya benci banget sama penghuni yang ini. Entah karena beda kubu atau apa. Ini belakang gue masih ada orang gak sih? Wow. Ini salah satu area favorit cewek-cewek yang ada di sekitar sini. Dengungnya kenceng banget. Termasuk yang tadi gue di bawah. Kan di bawah sini tadi ada cewek yang tiba-tiba muncul.
Gue merasa sih dia bohong sih, cuma mau ngikut doang buat dibebasin. Saking kencengnya tuh, dengungnya tuh kayak bersaing sama suara sekitar gitu. Lembab banget, deket danau, pohon-pohon. Jadi sangat wajar kalau di sini banyak bangsa-bangsa seperti kunti. Ini kalau nggak kelihatan ya. Di yang gue tunjuk ini ada pohon. Tadi ada yang duduk juga di situ. Oke, suara gue mulai berubah karena takut. Sorry. Iya, jadi tadi di bawah ada beberapa perempuan sekaligus di situ. Ya gue ngeliat ke situ. Terus dia lihat ke arah gue, berharap mau dibawa pulang. Terus ada yang mukanya nggak hancur sih, tapi rambutnya kayak lepek-lepek berantakan iklan sampo. Lihat ke sini kayak marah gitu karena disenterin. Nah kan gue jadi serba salah, syuting nggak kelihatan tapi disenterin, mereka marah gitu. Ini udah balik ke bangunan yang tadi, cuma kayak nggak kelihatan. Nah ini bangunan yang barusan, ambience-nya tuh beda banget, hawanya, tekanannya. Jadi kalau yang itu meskipun dia marah-marah, dia peringatin, tapi dia nggak berniat mengganggu gitu. Kalau yang di sini karena udah lebih terbuka sama pohon-pohon, ini banyak kayak kunti-kunti alay yang mau ngikut, minta didoain, minta dibawa pulang. Jadi sebenarnya yang bikin kekhawatiran sama penghuni yang bangunan di sana, ya takut ada yang ngikut itu. Niatnya nggak buruk. Kayak mereka cuma benci manusia yang datang ke sini. Nih. Kan tadi gue bilang, gue nggak lihat sosok yang serem kan, yang gue bilang badannya gede, yang paling kuat di sini, yang gak disukai sama penghuni yang di sana. Kayaknya di atas. Jadi gue nggak mau, karena dari tadi ada yang mau maksa masuk ke gue, tapi kan gue bukan mediator. Jadi gue nggak mau, sorry. Meskipun itu akan menjadi tontonan yang menarik, tapi gue takut. Maaf. Oh, ceweknya udah nggak ada. Tadi dia duduk di situ padahal. Bentar. Ada yang ngedeket. Dia bilang, akan ku buat kau merasakan ketakutan yang sebenarnya. Marah sih yang ini. Marah banget. Kayak dari atas gitu tadi, terus dia turun ke bawah, terus ngedeket. Waduh, tremor gue makin kambuh kan. Nah, baiklah, karena udah diancam sama cewek yang ini. Terus gue denger suara lagi, baru mau ini keluar. Suara lagi kayak gitu. Itu cewek yang lain lagi, itu yang di bawah tadi, yang ngagetin. Ya, kayaknya lebih baik keluar aja, karena gue sudah nggak kuat. Ya. Oke, gue kira sudah berakhir penderitaanku, disuruh masuk lagi. Terima kasih. Anjing. Oke, pelan-pelan. Hawa tekanannya mulai terasa lagi. Padahal tadi dia udah ngancem. Permisi. 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 Yang cewek tadi, yang gede tadi, dia nggak langsung di sini. Jadi kayak dia ngawasi dari atas gitu. Pindah ke atas lagi, tapi nggak kelihatan. Soalnya dia ngawasin rumah ini
secara keseluruhan. Oke, di situ ada yang duduk, kakinya doang. Anjing. Aduh, gue nggak berani ngecek satu-satu meskipun ada. Apa? Ada yang nangis, gue takut masalahnya. Aduh. Sebagai orang yang bisa melihat, gue merasa malu karena takut. Ini area terbuka lagi, jadi cuma lalu lalang. Kayak kerasa sebenarnya kalau misalnya agak-agak kebuka gini tuh gue agak lega dikit. Soalnya mereka nggak berat sama tempat-tempat yang nggak tertutup. Cuma karena ini banyak pohon, tuh, aduh nggak kelihatan pasti. Oke. Pohon-pohon ini tuh ada tempat-tempat, ini juga tempat buat duduk. Jadi yang gue rasain banget, cewek yang paling kuat, dia balik sembunyi ke di atas itu. Kayak ngawasin dari jauh, udah ngancem-ngancem dari tadi. Terus yang lain, gara-gara gue bawa lighting, gue bawa senter doang sih sama kamera, kayak bersembunyi, menghindar. Tapi ketika gue balik badan, tatapannya tuh kembali ngeliat ke arah gue gitu. Misalnya tadi kan gue ngadep sini, mereka pada sembunyi. Pas gue ngadep belakang, kepalanya nongol kayak gitu. Yang serem bentuknya, bajunya gombrong, putih. Gue nggak bisa nyebut dia kunti ya, meskipun perawakannya agak kayak kunti. Soalnya badannya lebih gede daripada ukuran kunti pada umumnya. Agak bongkok, matanya merah, beberapa helai rambut poni nutupin muka. Oke, apa itu? Dan dia kuat banget, terasa banget energinya negatif. Itu yang ngebuat penghuni yang ini sama bangunan yang tadi nggak cocok. Bahkan prinsip mereka nggak cocok. Kalau yang penghuni tadi itu cuma berkeinginan ngusir. Kalau yang di sini dia niatannya juga buat ganggu. Jadi beda. Ini area runtuh yang gue bilang, makanya kan sempat nggak dikasih lewat. Tapi gara-gara situ tadi gue ngeliat aneh banget, gue nggak tahu itu apaan. Kayak ada bola-bola bulu hitam gitu, semacam mungkin sebutannya jin kali ya umumnya ya. Jadi dia persis tadi di ujung-ujung situ tuh. Ya kelihatan nggak? Ya di situ. Habis itu langsung pergi lagi, lihat lagi. Kayak kabur-kaburan tuh gara-gara ruangannya terbuka. Jadi nggak ada semacam apa ya, wilayah tetap buat mereka menetap. Makanya agak-agak berebut di sini. Wah, kepala gue migran banget. Misi, Nek. Misi, Nek. Ini dari tadi pas gue lewat sini memang dia diem doang. Jadi dibalik. Aduh, gue nggak mau nunjuk lagi. Di balik ini kan ada pembatas keramik situ kan. Tadi emang ada nenek-nenek, cuma rambutnya ketutup, cuma ke muka doang, ngeliatin, nengok terus ngeliatin, tapi nggak bersuara. Kayaknya emang nggak berminat ganggu, jadi ya kayaknya harus berhenti gue senterin juga. Oke, yang ini kenceng banget. Ini wilayah apa ya? Bentar gue coba rasain dulu. Nggak ada, please, nggak ada. Permisi. Oke, bagus, nggak ada. Gue dari ruangan-ruangan yang gue cek, ini salah satu yang energinya paling kuat. Karena gue belum masuk sepenuhnya dalam ruangan ini, tapi gue ngerasain bapak-bapak yang juga cuma numpang ngehuni doang.
beda sama bangunan sebelah. Ini beda jauhnya itu sih. Ini yang gue rasain sih. Kalau bangunan yang sebelah itu penghuni tetap yang memang dia megang wilayah itu dan nggak pindah kemana-mana, yang tadi gue bilang masing-masing punya ruangan kan. Ini tuh kayak hasil pindahan-pindahan ngungsian yang mereka nyari untuk mendiami tempat ini. Makanya si nenek tadi kan dia nggak berisik juga gitu. Cuma ini sumpah ini berantakan banget. Cuma energinya kenceng sih. Oke, lebih baik gue keluar. Again, gue nggak kuat. Udahan aja. Ini gue udah boleh beneran keluar nggak? Karena gue takut. Oke, baiklah kita temuin yang lain. Sekarang gue minta bersihin deh, soalnya nggak kuat banget. Aku tuh sebenarnya agak khawatir karena sebelum tadi ngelepas Vilo keliling dia kayak ragu ya temen-temennya. Takut, ragu. Aku nggak tahu kenapa, katanya sih yang di sini tuh lebih nggak friendly mungkin ya. Tapi dia udah sampai mana sekarang? Udah selesai belum? Vilo, Ya, Widih. ini lemes atau memang capek atau apa? Coba sini boleh. capek, Bang Robi lihat. capek, takut. Takut. Emang nemuin apa aja? Cewek yang serem itu masih ada di dalam. Oke. Cuma dia Terus? ngawatin dari atas. Terus? Terus mau masuk. Mau masuk ke kamu? Iya, ya gue nggak mau. Waduh. Ada komunikasi tadi sama dia? Apa ngobrol apa? Nakut-nakutin. Gimana nakut-nakutin? Tadi mau nunjukin gue apa itu ketakutan bla bla bla. Terus nongol. Kayak gimana ya? Misalnya kan gue jalan ke sini, nggak ada, tapi di belakang nongol. Pas pada belakang nggak ada, tapi nongol gitu. lagi. Pindah. Terus kayak karena ini agak kebuka, banyak penghuni nggak tetap juga yang kalau di situ kan penghuninya udah itu ya. Ini tuh gara-gara yang tadi kayak hasil ngungsian gitu loh. Kayak dia datang cuma buat ya udah berdiam diri di sini. Vilo nemuin apa aja di dalam? Nenek-nenek Oke, lagi terus? cuma nunduk, terus rambutnya ketutup muka, kayak sembunyi di balik keramik. Terus dia kayak ngeliatin gua gara-gara kan gua bawa kamera sama senter kan. Terus kayak gini, habis itu mundur lagi, tapi nggak ngomong apa-apa. Aku dapat gambar apa nggak tadi, ketangkep nggak? Nggak tahu sih, Nggak karena tahu. gua Dengar nggak lihat. suara-suara apa? Suara cuma yang cewek nangis. Nangis. Ada lagi yang nangis tapi Oh sama kayak di awal tadi itu. dia nangis, dia minta tolong buat ikut. Makanya gue Oh, nanti kita cleansing aja sebelum pulang. oke. Ini sebenarnya kondisinya lebih hancur dari rumah yang sebelah ya. Iya, betul bang. Udah longsor. Kayak udah longsor ya. Dan kalau yang sana kan amarahnya jelas ya, maksudnya Heeh. dia marah karena kita kesini. Dia pengen kita pergi udah. Kalau ini tuh beda, ini emang Udah jelas ya. nggak jelas dan emang tujuannya pengen ganggu. Kayak ada kejahilan juga. Tapi kebanyakan berarti pengungsi dan pembuangan di sini. Iya. Kalau kayak tempat minta-minta di sini juga ada. Yang kamar pembantu itu beda. Beda nggak? Beda. Yang ini nggak ada di sini. Mana? Ada yang menguasai tempat ini? Yang sosok yang kamu lihat yang paling penguasa? Yang tadi gua awal bilang, yang ceweknya badannya agak gede, tapi gua nggak yakin dia cewek karena badannya gimana ya? Kayak lebih tinggi dari Bang Robi dikit, tapi lebih lebar. Oh, war berarti. Warwerwo. Jadi gue mau nyebut dia kunti bukan, tapi bajunya putih. Bajunya putih kotor, terus rambutnya berantakan ke bawah. Ada baunya, ada aromanya. Gue nggak nyium sih. Matanya merah. Matanya merah. Iya. Jadi yang di sebelah sini itu lebih usil. Iya, lebih usil. Sebelah sana lebih keras. Iya. Jadi kalau ada orang lewat di sini digangguin pasti dari yang sini. Gue malah lebih santai di tempat yang tadi makanya. Dibandingkan yang ini. Mas Nanda sama Caca sama Didit ini emang melihat apa aja sih di sini tuh sebenarnya? Apakah yang dirasakan atau dilihat Vilo itu beneran semua? Benar Betul, semua? betul bang. Jadi pada saat di sini emang lebih ke ngeganggu sih bang. Usil. Usil aja. Jadi sedikit nih ya, pada saat gue kesini ada yang tiba-tiba jatuh. Nih di sini. Pada saat sebelum yang gue kesini tuh kayak kepala cuma gede banget kayak kelapa gitu sih. Padahal tuh adanya ini ya, biji palem.
biji palem, cuma gede banget. Dan teman-teman gue pada cabut semua, gue juga cabut. Oh iya. Saking takut ya bang. Saking Konsep takut. rumah ini apa ya? Tiba-tiba ada bentuk begini di bawah sini tuh. Sebenarnya di sini ada batu yang kelihatan nggak sini? Sebelah sana bang, dari arah luar. Oh, mukanya dari sana. Ini sampingnya, Bro. Samping. Gede banget. Mana batunya? Sebelah sini kalau nggak salah. Ini ada basement. Oh, ini basement apa Basement. longsor sih? Kayaknya basement deh bang. Basement. Basement cuma kan sempat nggak jadi pembangunannya. Sini, lihat. Ini basement bang. Ini tuh sebenarnya udah direnovasi ya, Mas Nanda? Iya, cuma nggak sempat jadi bang. Oh, ini buat basement. Buat basement. Gila, mahal banget pasti buatnya. Nah, Itu keramiknya bagus di banget. sebelah situ bang ada batu yang saya maksud itu bang. Nggak bisa dipindah. Nggak bisa dipindah. Permisi. Gede banget, Dit. Gede banget. Permisi. Paket. Gede banget. Paket. Sesuai aplikasi ya Pak. Ini udah longsor sih, udah nggak bener sih. Terus tempat ini itu kalau dibanding sama situ lebih sereman yang di sana berarti skornya ya? Kalau untuk sisi lebih kuatnya, kuat untuk sisi negatifnya lebih kuat sebelah sana bang. Sisi Maaf, Kak, positif. boleh bersihin dulu nggak? Cleansing dulu Dit. Mau masuk Cleansing. soalnya. Iya, udah aku di sini nanti. Habis closing Di- kita Cleansing dulu aja. Enggak kenapa-napa, dilawan. Cleansing dulu aja Dit. Dilawan. Apa yang mau masuk? Iya. Jangan takut. Apa yang mau masuk? Jangan takut ya. Mau di sini bang. bilangin ya sampai gue bilang stop. Ditutup aja. Jangan bandel. Jangan bandel. Emang rasanya kalau udah mau kemasukan tuh gimana Di sih? sini kayak ketekan bang. Udah. Nah modelnya kayak gini lah. Modelnya kayak gini, cuma lebih kuat lagi. Kalau kekuatan manusia kan cuma segitu nekannya. Kalau goib itu nekannya lebih-lebih lagi bang. Makanya timbulnya kayak ada sisi mual ataupun apa. Kalau yang nggak kuat bisa Kalau yang masuk. pasar lebih cepatnya kayak masuk kolam renang aja bang. Blek, tekanannya seluruh badan. Ketika kita kerasukan tuh kitanya kemana sih sebenarnya? Untuk kemana ya kita Kayak nggak Mas Nanda itu kemana kalau lagi? kita nggak kemana-mana mas. Nggak kemana-mana bang. Iya dek. Nggak kemana-mana, hanya di samping aja. Jadi manusia itu punya sukma. Iya. Sukmanya itu yang ngayap. Nah kita digantikan dengan jin. Kayak gitu. Ciri-ciri orang yang mudah kerasukan tuh betul yang tadi katanya apa? Tulang rusuknya Ya, longgar. iganya Itu tulang istilah iga. sebenarnya, Istilah. Soal kemasukan ataupun apa, kebanyakan sisi cewek. Cewek itu bisa penyebabnya galau, bisa penyebabnya emang kemasukan. Kondisi mental yang ya. tidak stabil. Beda dengan laki-laki bang. Kayak abang nih, abang lagi galau banget nih, nggak mungkin kayak kesambet. Paling ke kafe. Gua kesurupan sih tapi ke Bali. Nah. Kesurupannya. Kalau cewek beda bang, cewek itu betul-betul kayak, wah udah nggak jelas lah. Lebih ke sana. Untuk bedanya ke situ aja sih bang, awam. Ini bintang tamu kita sekarang ini yang teman-teman bertiga lihat itu kalau aku tanya strata atau level dari indigonya itu bagaimana sih yang kalian lihat? Kalau untuk Mas Vilo bagus banget. Tadi saya sempat ngomong ya Mas Vilo ya, tinggal diasah aja untuk bisa Nggak mau. nge-cleansing. Berarti cukup sampai di sini batasannya. Iya. Dibikin lebih Nah, lagi, Bang. Mas Vilo juga sama kayak kita bang. Jadi anak indigo itu bukan anak yang mudah melihat apapun itu. Jadi kayak gini kita lihat gitu enggak. Jadi ada on off ya. Sama Mas Vilo juga sama. Jadi Mas Vilo itu dengan apa? Topengnya apa Mas? Penutup Penutup mata. Buat Matanya, tidur. kayak gitu. Membantu fokus gitu. Membantu fokus ataupun Iya. apa. Jadi kalau untuk levelnya udah jos, tinggal diasah lagi aja. Tinggal keberanian aja. Tinggal mau ngasah Iya. atau enggak. Dia nggak ngasah aja ditinggal sama keluarganya. Sama keluargamu sekarang udah baik-baik. Baik-baik aja. Baik aja. Udah Cuma nggak diterima. dekat. Tapi udah diterima. Iya. Karena satu dan lain hal, terus ada cerita saudaranya juga dapat gangguan sejenis tapi lebih serem. Jadi kayak mungkin karena banyak pandangan yang masuk, terus ditambah yang ngomong kan kemarin emang udah romo gitu kan. Jadi mereka juga jadi Oh ya lebih udah mengiyakan, mengamini berarti ya. nggak tahu sih. Orang Nggak deket soalnya. Oh jadi nggak dekat Iya. sama mereka. I see. Tapi baik-baik aja. Kalau kesaksian Vilo sendiri ada nggak temen yang mungkin sama-sama punya kemampuan? Iya, gue ngeliat yang sama gitu. Ada nggak
Pernah terjadi seperti itu? Misalkan kalian jalan nih bareng-bareng, ini gue ngeliat ini nih, terus sebelah kamu, iya sama gue juga ngeliat, nah itu jadi sama-sama menguatkan. Ada, karena kan kalau gua biasanya bikin konten itu bareng teman-teman sepantaran yang bisa juga, yang kepercayaannya beda semua. Oke. Jadi kayak saling mengkonfirmasi. Jadi kasarnya kalau ada yang ganggu, langsung doanya beda-beda. Biar langsung pergi gitu. Kayak gitu. Patungan. Kayak kita Wak, patungan. Abang Aku enggak. Iya, Bang juga. Lo jadi menikmati atau enggak menjadi indigo? Tergantung sih. Kalau misalnya jujur gue kan baperan ya. Kelihatan. Dalam artian kelemahan gue adalah ketika gue ngelihat hantu sedih atau butuh bantuan, kadang gue nyoba untuk bantuin. Tapi kerasa juga Iya, sedihnya sama yang kayak Caca berarti. sebenarnya nggak boleh. Karena itu kan harusnya udah urusan masing-masing. Jadi gue kadang agak bertentangan gitu loh. Ada orang bilang nggak boleh. Tapi ketika ada kesempatan untuk bantuin, gue mikirnya kalau gue jadi dia, gue juga berharap bantuan itu. Jadi gue kayak memilah mana yang pantas dibantu dan enggak. Ya, lo ada teman ngobrol boneka gitu? Enggak. Gue nggak Dulu enggak ya? Enggak, gue Kayak misalkan pengalihannya kamu nggak ada ini, udah ngobrol sama boneka ke atau apa gitu? enggak dong, serem lah. Nggak segituan ya? Karena boneka yang diberi perhatian lebih, ya akhirnya malah beneran ada isinya nanti. Ini sayang ya. Tadi Pilo sama ke dalam nggak sih? Iya, ngomong nggak jelas, geter-geter. Ngomong apa aja tadi? Ya, ada lah. Malu gua juga. Penasaran aku, nanti Part 3 berarti, Bang. aku lihat deh. Iya, Oke, tolong teman-teman terima kasih sudah menyaksikan yang tak terlihat malam hari ini. Kalau misalkan kamu punya harta berlebihan ya, tolonglah dijaga juga, walaupun ini kamu mungkin kelebihan hartanya. Ini kan adalah mereka-mereka yang hartanya berlebihan, tapi malah menjadi banyak mudaratnya ya bahasanya. iya betul. Dan itu dihitung nanti di Akhirat. pisau, ngerti banget Iya, ya. Tapi iya. betul kan? Benar, Kalau harta kita yang kita sia-siakan, betul. nanti di pertanggungjawabannya Betul, besar betul, juga di betul. atas. Jadi lebih baik kalau ada tanah kosong gini dihibahin buat misalkan tempat Buat ibadah. abang, ya. Enggak juga, Bro. Buat tempat ibadah atau apa, daripada nanti dihitungnya malah memberatkan kita di akhirat ya. Iya betul. Oke, udah kita pamitan sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Pilo. Pilo Sebastian. Pilo Sebastian. Nah, kita pamitan, like, subscribe, komen, dan share. Share. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.